down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syifa Nazila Diraya. Nah, pada bab 9 ini kita akan belajar mengenai managing file. Nah, di sini tuh ada 10 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada struktur direktori pada Linux, yang kedua ada navigasi path, yang ketiga ada absolute versus relative path, yang keempat ada special character, yang kelima ada membuat file dengan touch, yang keenam ada perintah ls advance, yang ketujuh ada membuat direktori dengan mkdir, lalu yang ke-8 ada perintah cp, yang ke-9 ada perintah mv, dan yang terakhir ada perintah rm. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai struktur direktori pada Linux ya teman-teman. Nah, ini merupakan gambarannya teman-teman. Nah, yang pertama ini yang seperti tanda garis miring itu adalah lambang dari root ya teman-teman. Nah, root sendiri itu merupakan user yang memiliki hak akses paling tinggi. Jadi si root ini adalah semacam ketuanya. Nah, si root ini tuh bisa melakukan apa saja terhadap direktori yang ada di bawahnya ini ya teman-teman. Nah, untuk basicnya itu kita hanya perlu mempelajari home dan juga USR saja teman-teman, agar teman-teman tuh tidak pusing ya. Nah, kita mulai dari yang USR. Jadi USR adalah direktori untuk menyimpan file-file instalasi. Jadi misal kita menginstal aplikasi dan nanti file installnya itu akan tersimpan di USR ini ya teman-teman. Nah, ini kalau disamakan di Windows itu sama dengan program file. Kita langsung aja buka program filenya. Biasanya itu di C ya teman-teman biasanya. Nah, sini ada program file. Sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi si USR ini fungsinya sama dengan program file, yaitu menyimpan file instalasi. Yang kedua, kita akan bahas mengenai home. Home itu adalah tempat user berada. Nah, jika kita membuka home directory ini, maka akan muncul user yang ada pada Linux kita. Misal pada saat instalasi Debian sebelumnya, saya hanya mempunyai satu user. Jadi nanti jika saya membuka home ini, maka akan muncul user yang saya punya. Dan semisal saya buat user lagi, maka user ini akan muncul pada home directory ini, teman-teman. Nah, kemudian saya juga akan membahas mengenai direktori ITC. Karena direktori ITC tidak ada di sini, maka akan saya jelaskan secara langsung. Jadi, direktori etc adalah direktori untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi pada server. Misalnya, jika kita ingin membangun suatu web server dan nanti konfigurasinya itu akan tersimpan pada direktori etc ini, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa running Debian-nya dulu dan login ya, teman-teman. Dan di sini saya sudah login dan sudah running. Teman-teman bisa klik aja ini atau files ya teman-teman. Nah, pada defaultnya itu jika kita membuka file itu maka akan langsung diarahkan ke home. Mana nih, kan home bisa memunculkan setiap user ya teman-teman pada yang ada pada Linux. Lalu mana nih usernya? Nah, karena saya menggunakan Debian 13, jadi tidak ada older folder ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke rootnya itu teman-teman bisa ketikkan di sini tanda slice, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Di sini sudah lengkap, ada ITC, ada SRV, ada root ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat usernya itu di home. Sini sudah ada ya teman-teman, yaitu user saya Syifa Nazila Diraya. Nah,
di sini kita juga bisa melihat one folder ya teman-teman. Itu dengan klik titik 3 ini dan kita klik properties. Di sini one foldernya belum ada karena saya belum membuka folder apapun. Misal di sini saya akan membuka home lagi dan langsung kita cek one foldernya lagi. Sini kita lihat lagi properties. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, maka parent foldernya itu root. Karena parent folder itu hanya menampilkan folder-folder yang ada di atasnya. Nah, jadi kan home itu ada di bawahnya root dan root ada di atasnya home ya teman-teman. Nah, kita akan coba lagi buka username user saya dan kita cek lagi parent foldernya. Kita properties, maka parent foldernya itu adalah home karena si home ini ada di atasnya user saya teman-teman, atau Siva Nazila 123. Nah, jadi segitu saja pembahasan di yang pertama ini ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi selanjutnya itu ada navigasi path ya teman. Nah, jadi di navigasi path ini kita ada 3 poin, yaitu CD, PWD, dan LS. Nah, CD itu untuk berpindah dari suatu direktori ke direktori lainnya. Nah, misalnya itu teman-teman mau masuk ke sebuah folder, cukup mengetik CD lalu folder name-nya itu apa, nah itu langsung masuk ke foldernya. Nah, untuk PWD itu untuk menentukan posisi kita di mana. Jadi misalnya teman-teman lagi di home, nah lalu teman-teman ketikkan PWD, maka akan muncul di home lagi. Itu berarti teman-teman masih ada di home. Nah, sedangkan untuk LS itu untuk mengetahui ada berapa file atau folder dalam satu direktori ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menampilkan file dan terminal. Nah, sebelumnya untuk masuk ke root kan awalnya teman-teman diarahkan ke default atau home ya teman-teman. Nah, untuk Debian 13 ini jika kita mau masuk ke root kan ketikkan lambang root atau slice ini ya teman-teman, lalu enter. Beda lagi kalau misalnya di terminal itu teman-teman ketikkan su lalu enter, dan di sini teman-teman bakal disuruh masukin password root, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketikkan cd spasi home slice home ya teman-teman, kita enter. Lalu kemudian cd slice root. Nah, lalu di sini kita bisa cari yang di sini kita bisa cari yang root ya teman-teman. Lalu kita masukkan passwordnya. Ini sudah masuk teman. Lalu di terminal kita cek. Tuh ketikkan pwd. Bentar. Nah, di sini kita sudah berada di root ya teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan ls. Ini tuh untuk mengetahui ada apa saja di sini ya. Nah, ternyata di sini belum ada file ya teman-teman. Lalu kita kembali saja ke home dengan mengetikkan cd spasi slice home. Lalu di sini kita ketikkan pwd ya teman-teman untuk mengetahui kita di mana. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa kita sedang di home. Lalu kita ketik ls. Begitupun di filenya ya teman-teman.
juga sama, kita kembali ke home. Kita ke home, kita buka. Nah, di sini ada username ya teman-teman, sama seperti pada di terminal ini ada username-nya itu Siva Nazila 123, dan di home-nya juga ada username-nya Siva Nazila 123. Nah, di sini berarti kita sudah masuk ke dalam home ya teman-teman. Nah, di sini kan terdapat banyak file ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui filenya itu ada apa aja di terminal, itu kita bisa ketikkan perintah cd lalu slice, kita enter, lalu ls ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat filenya teman-teman, sama seperti pada di sini file. Nah, jika teman-teman tuh ingin masuk ke bin ini ya, itu teman-teman bisa ketikkan cd spasi slice bin, kita enter. Nah, di sini lalu di sini kita sudah masuk ke bin, lalu kita ketik ls, enter. Nah, di sini terdapat file atau foldernya dari bin ya teman-teman. Kita juga bisa cek di file. Kita cari bin. Ini. Kita tunggu. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, terdapat file atau foldernya dari bin ini, sama seperti di terminal. Nah, materi kedua ini sudah selesai, kita langsung lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, lalu materi selanjutnya itu ada absolute versus relative path. Nah, di sini itu ada 2 poin ya teman-teman. Yang pertama ini ada absolute path, merupakan perintah untuk masuk directory dengan mengawali menggunakan tanda slice atau garis miring atau lambang root ya teman-teman. Nah, sedangkan relatif ini itu kebalikannya, jadi tidak diawali dengan tanda slice atau garis miring atau lambang root. Nah, secara umum absolute path itu suatu file atau folder yang dimulai dari root yang dilambangkan dengan tanda miring atau slice. Nah, di sini itu misalnya itu teman-teman dari home lalu ingin ke bin. Nah, ini kan terhalang oleh USR ya teman-teman. Jadi, karena si home ini terhalang oleh USR, kita harus menggunakan perintah cd slice. Nah, kenapa sih harus slice? Karena bin ini atasnya masih ada USR. Nah, sebaliknya jika kita itu dari USR lalu ingin ke bin, itu kita bisa menggunakan perintah tanpa slice ya teman-teman, atau langsung cd bin. Nah, kita langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini kita clear terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu ls, kita ketikkan ls. Nah, di sini juga terdapat file yang sama seperti pada default teman-teman, ada desktop, download, picture, template dan lain-lain. Nih, teman-teman bisa lihat. Lalu di sini kita akan coba masuk ke rootnya ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan perintah su, terus masukkan passwordnya. Lalu kita akan mengecek lokasi kita dengan
perintah pwd ya. Nah, di sini kita masuk ke root ya teman-teman, gitu home. Di sini kita akan masuk ke directory ya teman-teman. Kita menggunakan perintah cd space slice. Lalu di sini kita akan menggunakan yang absolute atau yang menggunakan garis miring atau lambang root ya teman-teman. Lalu nanti saya itu akan mencoba masuk ke ITC ya teman-teman. Lalu masuk ke Apache 2. Lalu kita langsung aja masuk ke ITC 2. Masuk ke ITC lalu Apache 2 itu cd slice ITC slice Apache 2. Nah, kenapa si ITC? Karena si Apache 2 ini berada di dalam file ITC. Jadi kayak di atasnya Apache 2 ini masih ada ITC ya teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke pwd untuk melihat posisi kita di mana ya. Nah, di sini tuh kita sudah masuk ke Apache 2 ya teman-teman. Nah, lalu kita kembali lagi ke directory ya. Itu cd slice. Oke, bentar. Lalu di sini saya akan mencoba yang relative path ya teman-teman, atau yang tanpa menggunakan garis miring atau lambang root ya teman-teman. Kita bisa langsung aja cd Apache 2 ya, ketikkan cd space Apache 2. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena di dalam Apache 2 ini di atasnya lagi itu ada ITC. Jadi kita harus masuk ke ITC-nya dulu, yaitu cd ITC. Lalu baru cd Apache 2. Lalu kita ketik pwd untuk melihat posisi kita. Nah, di sini kita sudah masuk ke Apache 2 ya teman-teman. Jadi caranya itu kita harus satu-satu kalau mau masuk tanpa menggunakan garis miring atau yang relative path. Nah, materi selanjutnya itu ada spesial karakter ya teman-teman. Nah, jadi dalam beberapa Debian terdapat beberapa karakter khusus yang digunakan untuk membantu navigasi directory dan pengelolaan filter di terminal. Di sini saya akan menjelaskan garis yang seperti gelombang ini. Tanda ini tuh merupakan tanda untuk menunjukkan bahwa saya sedang di home directory. Kita langsung ketik coba enter, masukkan password. Nah, di sini kita sudah berada di home directory-nya root. Nah, tapi kenapa tidak ada tanda yang seperti gelombang ini? Perlu teman-teman ingat bahwa home directory-nya root ini itu tidak berada di sini, melainkan kita harus masukkan perintah cd slice root dulu ya teman-teman. Nah, di sini baru muncul tanda yang seperti gelombang ini ya teman-teman, atau directory home. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda yang seperti dolar ini teman-teman. Nah, jadi tanda ini itu tanda bahwa kita hanya punya akses sebagai pengguna biasa. Tapi jika kita sudah masuk ke root, tandanya akan berubah menjadi pagar. Nah, tapi misalnya ada tanda titik,
itu menandakan isi apa saja yang ada pada suatu directory. Dan kita coba. Nah, di sini sudah ada beberapa file ya teman-teman. Kita ketik cd atau cd slice. Coba masuk ke directory ya teman-teman. Directory. Lalu ls. Nah, sudah muncul ada beberapa file atau foldernya ya teman-teman. Nah, lalu untuk tanda titik 2 itu menandakan bahwa kita ingin melihat suatu barang directory ya teman-teman. Kita langsung aja ketik cd etc karena saya ingin melihat directory etc ya teman-teman. Nah, lalu ls titik. Nah, di sini sudah muncul isi dari file atau folder dari etc ya teman-teman, etc. Lalu kita masuk ke Apache 2, yaitu dengan perintah cd spasi Apache 2. Lalu kita pwd untuk melihat posisi kita. Nah, di sini kita sudah melihat parent directory-nya Apache 2 teman, yaitu etc. Jadi, untuk melihat si barang directory-nya file yang mau kita lihat, atau untuk kita kembali ke awal barang directory yang kita buka. Jadi, titik 2 digunakan untuk melihat si barang directory-nya file yang mau kita lihat, atau untuk kita kembali ke awal barang directory yang kita buka. Di materi yang kelima ada membuat file dengan touch. Perintah touch digunakan untuk membuat file baru melalui terminal. File yang dibuat dengan perintah ini biasanya berupa file kosong, teman, yang belum ada isinya. Ini saya sudah menyiapkan ada file dan terminal. Sini kita langsung aja ketik ls enter. Nah, di sini sudah ada beberapa file teman-teman, sama seperti yang di desktop atau di home ini. Nah, di sini kita akan langsung coba membuat filenya ya teman-teman, yaitu dengan perintah touch test.txt enter, lalu ls. Nah, di sini sudah muncul filenya teman-teman, yaitu test.txt. Begitu juga dengan yang di file ini sudah muncul ya teman-teman, filenya test.txt. Mereka ini akan langsung menyesuaikan apa yang sudah saya bikin. Nah, di sini kita coba hapus. To move to trash, menghapus. Lalu kita coba lihat ls. Nah, di sini juga sudah hilang ya teman-teman filenya. Lalu saya akan mencoba membuat file tanpa saya masuk ke folder tersebut. Jadi misal saya membuat file di dokumen, nah tapi tanpa saya masuk ke dokumen, jadi saya tetap di home tapi saya bisa membuat file di dokumen.
dengan langsung aja coba, itu perintahnya touch dokumen slice a.txt. Enter. Lalu kita coba buka dokumen ya teman-teman di sini. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman filenya a.txt. Lalu di sini saya coba akan membuat file lagi ya teman-teman, yaitu touch dokumen slice 32.txt. Oh, bentar teman-teman, ada kesalahan di tulisan dokumen, kurang S ya. Coba lagi, touch dokumen size 32.txt. Nah, ini sudah benar teman-teman. Nah, kita juga bisa lihat di sini file barunya sudah muncul ya teman-teman. Di sini ya filenya ada dua, yaitu 32.txt dan a.txt. Lalu di materi ke-6 ada perintah ls advance. Nah, perintah ls advance ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam suatu directory. Selain itu, bentuk dasar ls ini terdapat berbagai opsi lanjutan. Nah, di sini kita langsung aja ketikkan ls. Enter. Di sini sudah muncul beberapa file teman-teman, ada desktop, download, pictures, template, dan lainnya. Lalu kita ketikkan lagi ls -a. Nah, di sini sudah muncul beberapa file tersembunyi teman-teman, atau hidden directory. Jadi ls -a itu berbeda dari ls lainnya, karena ls -a ini berfungsi untuk menampilkan file yang tersembunyi atau hidden file teman-teman. Lalu ada juga ls -l. Itu untuk melihat secara detail suatu folder ya teman-teman. Sini juga ada tulisannya, ini seperti desktop, terakhir digunakan atau dibuka itu kapan gitu, terakhir diakses itu kapan, desktop. Di sini juga ada semuanya. Nah, kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut teman-teman, yaitu dengan perintah ls -la. Enter. Nah, di sini sudah muncul detail file dan file tersembunyi teman-teman. Nah, materi yang ketujuh itu ada membuat directory dengan mkdir ya teman-teman. Jadi perintah mkdir ini digunakan untuk membuat directory ya teman-teman, atau folder baru melalui terminal. Namun kalau kita membuat file itu kan bentuknya itu touch, printer touch. Nah, untuk membuat directory itu nggak bisa menggunakan perintah touch ya teman-teman, harus dengan perintah mkdir. Nah, jadi untuk mkdir ini merupakan perintah membuat directory teman-teman. Jadi kita itu nggak bisa membuat file menggunakan perintah mkdir dan juga tidak bisa membuat directory dengan perintah touch. Nah, di sini kita coba ketikkan ls, lalu enter.
Nah, di sini ada beberapa file atau folder, lalu di sini juga ada satu file yang tadi kita buat ya teman-teman. Lalu kita akan coba membuat file mkdir ya teman-teman. Lalu di sini kita ketik mkdir spasi direct new enter ls. Nah, di sini mkdir-nya sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk ke file yang tadi sebelumnya kita buat, yaitu test.txt ya teman-teman, yaitu dengan perintah cd spasi test.txt enter. Nah, pasti di sini tidak bisa ya teman-teman. Nah, ini sudah tidak bisa. Tapi kalau kita coba masuk ke mkdir yang tadi kita buat teman-teman dengan perintah cd direct new, pasti itu bisa. Nah, di sini kita sudah berada di direct new-nya ya teman-teman, yang tadi saya buat. Kemudian saya akan kembali dulu, perintah cd titik 2. Nah, di sini kita sudah kembali ke home ya teman-teman. Nah, oke, jadi selanjutnya itu gimana sih caranya biar kita itu bisa membuat suatu directory yang di dalamnya ada directory, lalu di dalamnya itu ada directory lagi. Nah, caranya pertama teman-teman bisa ketikkan mkdir dir 1 ya teman, lalu enter. Lalu teman bisa menggunakan namanya di keyboard. Lalu kita tinggal tambah slice dir 2 enter. Kita menggunakan yang tadi slice dir 3 enter, kita ls. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman dir 1. Nah, tapi dir 2 dan dir 3 itu tidak ada, karena dir 2 dan dir 3 ini terletak di dir 1 ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan mencoba masuk ke dir-nya, yaitu dengan cd dir 1. Lalu ls. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di dalam dir ini terdapat file, yaitu dir 2 yang tadi kita bikin ya teman-teman. Dan di dalam dir ini juga pasti terdapat satu file lagi, yaitu dir 3. Tapi di sini kita coba masuk dulu, yaitu dengan perintah cd dir 2 enter ls. Nah, di sini ada ya teman-teman filenya dir 3. Nah, kalau teman-teman itu bikin lebih dari 3, misalnya dir 3 itu udah masih ada file lagi. Nah, pasti misalnya nih di dalam dir 3 itu masih ada dir 4. Lalu teman-teman masuk ke dir 3 ls gitu kan. Itu pasti itu ada dir 4. Tapi di sini kan saya dir 3, jadi dir 3 ini nggak ada apa-apanya. Kita coba masuk dulu ya teman-teman, itu dengan pindah cd dir 3 enter ls. Nah, dir 3 ini nggak ada file apa-apa ya teman-teman. Oke, sini. Oke, jadi
Di sini saya akan kembali ke home saja ya teman-teman, yaitu dengan cd, kasih slice home, slice username kita. Nah, di sini saya sudah kembali ke home ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan melihat nih perbedaan antara file directory dan file biasa ya teman-teman, dengan perintah cd dengan perintah ls min l. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk file directory itu depannya terdapat huruf dd, sedangkan file biasa itu min rw teman-teman. Oke, kita langsung aja lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke teman-teman, di materi selanjutnya itu ada perintah cp. Jadi perintah cp ini digunakan untuk mengcopy suatu file atau directory dari satu lokasi ke lokasi lainnya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di bagian server. Di sini ada terminal dan files. Nah, untuk cara copy di file ini cukup mudah ya teman-teman. Nah, untuk saya teman-teman bisa copy dulu dua ini. Lalu di sini saya akan mengcopy yang pasti kita klik yes bisa di sini sudah muncul Kalau di home di sini sudah ada ya teman-teman, ada teksnya. Di sini saya juga akan misalnya dua file sekaligus ya teman-teman, itu a.txt dan b.txt. Teman-teman bisa kan perintah cp a.txt b.txt stop slice. Setelah itu teman-teman bisa ketikkan ls desktop dan di sini sudah muncul teman-teman filenya, yaitu a.txt dan b.txt-nya. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin mengcopy, misalnya teman-teman punya banyak file dan ingin mengcopy dari A sampai Z, nggak mungkin kan ke teman-teman tuh mengcopy satu-satu. Teman-teman itu bisa mengakalinya dengan bintang ya teman-teman. Nah, caranya itu bisa tekan cp lalu bintang seperti ini titik txt. Nah, dan nantinya ya semua file yang berbentuk txt itu akan copy. Nah, lalu saya akan menaruhnya di public. Kita tulis ls public.
Nah, di sini sudah muncul ya teman, semua yang file berbentuk txt itu akan muncul di sini. Nah, teman-teman, jadi kan tadi saya sudah berhasil mengcopy suatu file. Nah, bagaimana sih kalau misalnya saya akan mengcopy suatu directory, bukan file lagi? Nah, caranya itu teman-teman bisa ketikkan perintah itu dengan ls dir. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa ls dir 1 itu isinya itu ada dir 2. Nah, bagaimana sih cara mengcopy dir 1 dan dir 2? Kita bisa ketikkan perintah yaitu cp min r dir 1 slash dir 2 lalu slash home dan slash rmn. Enter. Bisa guys. Lalu kita ls. Nah, di sini sudah ada teman dir 1 dan dir 2. Di sini juga sudah muncul ya teman-teman dir 1 dan dir 2. Oke, kita langsung aja lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, lalu materi selanjutnya itu ada perintah mv. Nah, mv atau rename function itu bisa digunakan untuk merename dir atau file. Nah, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file juga ya teman-teman. Nah, jadi di sini nanti kita ketikkan ls ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul file-filenya. Di sini ada file a.txt, b.txt, ref.txt, dan lainnya. Nah, jadi nanti saya akan mengubah nama filenya, mengubah nama yang a.txt ini, yaitu dengan perintah mv a.txt lalu c.txt. Jadi formatnya tuh gini teman-teman. Nah, di sini kan pertama ada mv, lalu terus kedua ada nama file semua teman-teman yang a.txt, lalu yang kedua ini ada untuk yang barunya teman-teman. Nah, lalu nanti kita enter dan kita ls. Nah, otomatis yang tadinya a.txt itu akan berganti nama menjadi c.txt teman-teman. Seperti yang saya bilang. Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Nah, jadi saat sini kita ketik dulu mana file yang mau kita pindahkan. Nah, di sini saya akan menggunakan file tiga.txt. Lalu di sini kita akan masukin perintah mv. Selanjutnya kita ketikkan di mana file tersebut berada. Berhubung beradanya itu di dokumen, jadi kita tekan dokumen. Terus slice filenya yaitu 33.txt. Di mana bisa bisa slice lalu sebenarnya, tapi memindahkannya itu kita bisa ketik saja, enter, ls. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Di sini ada 33.txt, filenya sudah muncul ya teman-teman. Lalu filenya itu di sini juga dipindahkan. Kita bisa lihat di sini ada 33.txt ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Nah, lalu di materi selanjutnya itu ada perintah rm. Rm atau remove command itu ada dua poin ya teman-teman, yaitu rm sendiri digunakan itu untuk menghapus file. Nah, lalu jika yang satunya itu ada rmdir. Nah, rmdir ini digunakan untuk menghapus directory, tapi directory bukan file ya teman-teman. Jadi di sini kita akan pilih file mana yang akan kita hapus. Nah, saya itu akan menghapus yang file c.txt ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan rm untuk c.txt, enter, lalu ls. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman file c.txt-nya.
Nah, di sini juga sudah tidak ada file c.txt-nya. Nah, lalu misalnya teman-teman ingin menghapus suatu file yang namanya itu sama. Nah, misalkan di sini itu ada 32.txt. Ini misalkan teman, terus di sini ada tes.txt. Nah, misalkan tes.txt itu ada 2 dan teman ingin menghapus, itu teman-teman bisa ketikkan rm tes.txt. Enter ms. Nah, otomatis file yang awalnya tes atau ada tulisan tes.txt itu sudah tidak ada karena sudah dihapus. Nah, lalu gimana sih caranya untuk menghapus directory? Ini kan directory yang akan saya hapus itu directory dir1, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan, itu bisa ketikkan kayak gini, rmdir dir1, biasanya untuk kayak dia kita akan menghapus itu, enter, lalu kita ms. Nah, di sini dir1-nya itu sudah nggak ada ya teman-teman. Di sini juga sudah tidak ada dir1-nya karena sudah kehapus. Teman-teman, caranya menghapus directory buat saja dir2 ini tersebut. Nah, karena tadi dir1-nya sudah kita hapus, jadi kita akan coba dir2 ini. Langsung saja kita ketikkan perintah enter. Nah, di sini tidak bisa teman karena di dalam dir2 ini ada apalagi dir3. Nah, caranya itu kita harus hapus dir3-nya dulu dengan perintah rmdir dir2/dir3. Kita enter. Di sini dir3 sudah tidak ada, kita baru bisa menghapus untuk yang dir2 ini, yaitu dengan perintahnya yang sama. Ini kita enter. Ini juga dir2-nya sudah tidak ada. Coba ls. Sini dir2-nya sudah tidak ada ya teman. Nah, jadi intinya itu kalau misalnya kita menghapus directory, di dalam directory itu harus sudah kosong, file itu nggak ada, jadi baru bisa remove. Oke, sekian materi mengenai modul 1 ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.